Heboh di Asia Tenggara, Erick Thohir bongkar fakta mengejutkan. Tim nasional Indonesia kini jadi panutan. Thailand mulai tiru strategi naturalisasi, sementara Malaysia kena sindir halus. Muncul pula nama misterius Luke Vickery. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Heboh, Thailand mulai tiru timnas Indonesia, Malaysia kena sindir halus. Langkah berani Erick Thohir kembali menjadi sorotan publik sepak bola Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI tersebut secara terbuka membahas fenomena yang kini tengah ramai diperbincangkan. Negara-negara rival mulai mengikuti jejak timnas Indonesia dalam menerapkan strategi naturalisasi pemain. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang menunjukkan perubahan yang signifikan. Transformasi besar-besaran dilakukan tidak hanya pada level tim senior, tetapi juga menyentuh akar pembinaan sepak bola nasional, mulai dari pembinaan usia muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik, hingga kebijakan naturalisasi yang kini dijalankan dengan lebih terarah dan terukur. Hasil dari perubahan tersebut mulai terlihat jelas. Timnas Indonesia kini tampil lebih kompetitif dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Bahkan dalam beberapa turnamen terakhir, performa Garuda mampu memberikan kejutan dan tekanan kepada tim-tim yang sebelumnya dianggap lebih kuat. Salah satu perkembangan yang paling mencuri perhatian adalah langkah Thailand. Negara yang selama ini dikenal sebagai kekuatan dominan di Asia Tenggara itu dikabarkan mulai serius mengincar pemain keturunan untuk memperkuat skuad nasional mereka. Sebuah langkah yang sebelumnya tidak terlalu menjadi fokus utama dalam sistem sepak bola mereka. Erick Thohir pun menanggapi fenomena ini dengan cukup santai namun penuh makna. Ia menyebut bahwa apa yang kini dilakukan oleh negara lain merupakan indikasi bahwa strategi Indonesia mulai diakui dan diperhitungkan. Kalau sekarang negara lain mulai melakukan hal serupa, itu artinya kita berada di jalur yang benar, ujar Erick dalam salah satu pernyataannya. Menurutnya, kebijakan naturalisasi yang diterapkan Indonesia bukanlah sekedar mengikuti tren global, melainkan bagian dari visi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tim secara menyeluruh. Naturalisasi dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat peningkatan kualitas, bukan sebagai solusi instan tanpa arah. Thailand yang mulai membuka peluang bagi pemain diaspora menjadi bukti bahwa mereka tidak ingin tertinggal dalam persaingan. Sebagai tim yang selama ini berada di puncak kekuatan ASEAN, langkah ini menunjukkan bahwa mereka juga mulai beradaptasi dengan dinamika baru dalam dunia sepak bola modern. Di sisi lain, publik Indonesia juga dikejutkan dengan munculnya satu nama baru, Luke Vickery. Nama ini tiba-tiba mencuat setelah Erick Thohir mengungkap bahwa proses naturalisasinya tengah berjalan. Meski belum banyak informasi detail yang disampaikan ke publik, pemain ini disebut memiliki potensi besar untuk memperkuat lini tertentu dalam skuad Garuda. Erick menegaskan bahwa setiap proses naturalisasi dilakukan secara selektif dan penuh pertimbangan. Tidak semua pemain keturunan otomatis direkrut, melainkan harus memenuhi sejumlah kriteria penting. Kita tidak hanya melihat keturunan, tetapi juga kualitas, komitmen, dan kebutuhan tim, tegasnya. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa Indonesia memiliki pendekatan yang lebih matang dibanding sebelumnya. Naturalisasi tidak lagi dilakukan secara sporadis, melainkan berdasarkan kebutuhan taktik dan visi jangka panjang pelatih. Dalam kesempatan yang sama, Erick juga sempat menyinggung Malaysia. Meskipun tidak disampaikan secara langsung atau frontal, sindiran halus tersebut cukup terasa bagi para pengamat sepak bola di kawasan ini. Ia menekankan bahwa naturalisasi bukanlah jalan pintas untuk meraih prestasi secara instan. Dibutuhkan fondasi yang kuat, mulai dari sistem pembinaan yang berkelanjutan hingga manajemen yang profesional. Sepak bola itu ekosistem, naturalisasi hanya salah satu bagian kecil, tambahnya. Pernyataan ini seolah menjadi pesan tersirat bagi Malaysia yang dalam beberapa tahun terakhir juga gencar melakukan naturalisasi pemain. Namun hasil yang didapat dinilai belum konsisten dan belum mampu membawa perubahan signifikan dalam performa tim nasional mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa peta persaingan sepak bola Asia Tenggara mulai mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya hanya segelintir negara yang serius mengembangkan pemain diaspora, kini hampir semua negara mulai melirik strategi tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing. Indonesia bahkan bisa disebut sebagai salah satu pelopor dalam tren ini di kawasan ASEAN. Keberhasilan menghadirkan pemain-pemain keturunan berkualitas yang mampu memberikan dampak nyata di lapangan menjadi inspirasi bagi negara lain untuk melakukan hal serupa. Namun demikian, tantangan tetap ada.
Naturalisasi bukanlah jaminan kesuksesan jika tidak dibarengi dengan sistem yang kuat dan berkelanjutan. Ada beberapa aspek penting yang harus terus diperhatikan, seperti pembinaan pemain lokal yang konsisten, kompetisi domestik yang sehat, serta infrastruktur sepak bola yang memadai. Indonesia sendiri masih terus berbenah dalam aspek-aspek tersebut. Upaya peningkatan kualitas liga, pembangunan fasilitas latihan, serta pengembangan talenta muda terus dilakukan demi menciptakan fondasi yang kokoh bagi masa depan sepak bola nasional. Pernyataan Erick Thohir pun memicu beragam reaksi dari publik dan para pengamat sepak bola. Banyak yang mendukung langkah tersebut karena dinilai sebagai strategi yang realistis dalam menghadapi persaingan modern. Namun tidak sedikit pula yang mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pemain naturalisasi. Sejumlah pengamat menilai bahwa keberhasilan jangka panjang tetap harus bertumpu pada pengembangan talenta lokal. Naturalisasi sebaiknya menjadi pelengkap, bukan sebagai fondasi utama dalam membangun tim nasional. Di sisi lain, para pendukung timnas Indonesia justru semakin optimis. Mereka melihat adanya keseriusan federasi dalam membangun tim yang kompetitif, tidak hanya untuk level ASEAN, tetapi juga untuk bersaing di tingkat Asia bahkan dunia. Kombinasi antara pemain lokal bertalenta dan pemain naturalisasi berkualitas diyakini bisa menjadi kunci kesuksesan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Jika konsistensi ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Indonesia akan berkembang menjadi kekuatan baru di Asia. Bukan lagi sekedar raja ASEAN, tetapi juga tim yang mampu bersaing dengan negara-negara besar di benua ini. Langkah Thailand yang tak gengsi meniru, Malaysia yang tersindir, serta munculnya nama Luke Vickery, semuanya menjadi bagian dari dinamika baru sepak bola Asia Tenggara yang semakin menarik untuk diikuti. Satu hal yang pasti, persaingan ke depan akan semakin panas. Setiap negara akan berusaha mencari cara terbaik untuk menjadi yang terdepan. Dan di tengah semua itu, timnas Indonesia kini berada di pusat perhatian. Pertanyaannya sekarang, mampukah Indonesia menjaga momentum ini dan benar-benar melangkah lebih jauh? Atau justru akan terjebak dalam euforia sesaat? Waktu yang akan menjawab. Namun untuk saat ini, satu hal sudah jelas. Indonesia tidak lagi sekedar peserta dalam persaingan, melainkan telah menjadi pemain utama yang mulai ditiru oleh negara lain.